Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada siang ini kami akan melanjutkan pembacaan kitab Uqudulujen halaman 4. Lafad wa qawluhu wa qala sallallahu alaihi wasallam ayyuma rajulin tazawwaja imra'atan ala ma qalla minal mahri ila akhirih. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala lan dawu sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam dawu ayyuma rajulin tazawwaja imra'atan ala ma qalla minal mahri aw katsur ing dawu ayyuma rajulin utawi endini wong lanang iku tazawwaja rabi sapa rajul imra'atan ing wong wadon. Rabi ing wong wadon alama ing ngatasé barang silaima kola kang kidhe apa mabayani ma minal mahri saking mas kawin au kasura utawa akeh apa ma laisa kang ora ono hale ora ono iku fi nafsihi ing dalem atine rajul ay qalbihi tegese ing dalem atine rajul ora ono apa ayu addiya yen to nekani sapa rajul ilaiha maring imro'ah haqqaha ing hake imro'ah khada'aha halim bujuk sapa rajul ing imro'ah famata moko mati sapa rajul walam yuaddi lan dorong nekani sapa rajul ilaiha maring imro'ah haqqaha ing hake imro'ah laqiya muka tetemu sapa rajul Allah ing Allah yaumal qiyamati ing dalem dina kiamat wa huwa hale utawi rajul iku zanin wong kang zinu ai asimun tegese wong kang dosa al hadisah muja sira ing iki hadis al hadisah muja sira ing iki hadis ai ikra tegese muja sira al hadisah ing hadis ing iki hadis rawahu ngriwayataken ing hadis sapa at-Tabrani Imam Tabrani wa qala lan dawu sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam dawu inna min akmalil mu'minina imanan wa ahsanuhum khulqan wa alqafahum bi ahlihi ing dawu inna min akmalil mu'minina satuhuni iku setengah saking luwih sempurnani pira-pira wong mukmin apani imani ahsanahum utawi luwih baguse mukmin apane khulukon pekertini bifi'lil fadhaili kelawan agawe pira-pira keutamaan wa tarkir radhaili lan ninggal pira-pira barang kang asor wa altafahum lan luwih welase mukminin ay arfaqahum tegese luweh welase mukminin wa abrahum lan luweh baguse mukminin luweh welas luweh bagus bi ahlihi kelawan keluargani rajul ay min nisa'i tegese saking bojo wadone rajul wa auladi lan pira-pira anake rajul wa aqaribihi lan pira-pira kerabate rajul rawahu ngriwayataken ing hadis sapa at-Tirmidzi Imam Tirmidzi wal Hakim lan Imam Hakim an Aisyah saking Siti Aisyah Bismillahirrahmanirrahim wa qala sallallahu alaihi wasallam ayyuma rajulin tazawwaja imra'atan ala ma qalla minal mahri aw kasul laysa fi nafsihi ayyu antiya ilaiha haqqaha khada'aha famata walam yu'addi ilaiha haqqaha laqiyallaha yaumal qiyamati wa huwa zanin. Di riwayat ini Rasulullah dawuh bahwa bagi siapa saja, bagi seorang laki-laki yang nikah
yang menikahi orang perempuan dengan baik mas kawinnya itu sedikit atau banyak, dan di dalam hati laki-laki tersebut ada niatan di dalam hatinya sengaja untuk tidak ingin memberikan mas kawin tersebut. Jadi ada orang nikah, di dalam hatinya sang suami itu niat tidak akan membayar mas kawinnya, entah mas kawin itu sedikit atau banyak. Terus kamu sedikit, di dalam hatinya tidak punya niatan untuk memberi mas kawin tersebut pada sang istri. Kalau demikian, kemudian famata walam yuaddi ilaiha haqqaha lagi Allah, di hatinya dipunya niatan tidak akan bayar, kemudian orang tersebut mati. Jadi laki-laki yang nikah dengan niatan tidak akan membayar mas kawin pada istrinya, kemudian meninggal dunia dan dia belum memberi mas kawin kepada sang istri, maka besok di dalam pada hari kiamat orang tersebut termasuk orang yang berdosa. Dosa hukumnya. Jadi maksudnya di sini orang yang zina orang yang berdosa. Jadi, jangan sampai kita sebagai seorang suami sekalipun tidak mampu punya niat, jangan sampai punya niatan di dalam hatinya nantinya tidak akan membayar mas kawin tersebut. Kenapa? Itu dosa. Dosa hukumnya. Tidak boleh seperti itu. Dan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tabrani. Wa qala sallallahu alaihi wasallam inna min akmalil mu'minin imanan wa ahsanahum khuluqan bi fi'lil fadhail wa tarkir radha'il wa altafahum wa ay arfaqahum wa abrahum bi ahlihi ay min nisa'i wa auladi wa aqrabi, rawahu Tirmidzi. Di Rasul ini ada hadis lagi, Rasul dawuh lebih sempurnanya imannya orang yang beriman itu apa? Yang paling sempurna orang mukmin dalam segi iman itu siapa? Al-tafam, lebih baiknya nih laki-laki yang akhlaknya lebih baik. Akhlaknya baik, dia tidak pernah dia selalu melakukan perkara yang lebih baik, tidak, dan meninggalkan perkara yang tidak baik, tidak mau rasan-rasan. Nih. Jadi orang yang lebih baik adalah orang yang lebih beriman kepada Allah, yang lebih sempurnanya imannya kepada Allah, itulah orang yang lebih sempurna imannya. Di samping itu termasuk orang-orang yang lebih punya rasa belas kasihan terhadap keluarganya. Nah, keluarga itu siapa? Keluarga itu ya istri, anak, kerabatnya, saudara. Niku termasuk ahli. Orang yang lebih sempurna, orang mukmin yang lebih sempurna imannya di sini, yang lebih baik kepada keluarganya, lebih punya rasa belas kasihan terhadap keluarganya. Jadi keluarga itu keluarga dari istri. Jadi kita itu harus berbuat baik, jangan sampai kita itu menjadi seorang penipu. Wa qala lan dawuh sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam khairukum utawi luwe baguse sira kabeh iku khairukum luwe baguse sira kabeh li ahlihi maring keluargane rajul ay hala ini tegese piro-piro wadon halale rajul wa bani lan piro-piro anake rajul
wa aqaribihi lan piro-piro kerabate rajul. Wa ana utawi ingsun iku khairon luwe bagus sapa ingsun iku khairukum luwe baguse sira kabeh li ahli maring ahli ingsun. Rawahu ngriwayataken ing hadis sapa Ibnu Hibbana sahabat Ibnu Hibban. Wa qala lan dawu sapa Nabi alaihi salam khairukum khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Ing dawuh khairukum khairukum utawi luwe baguse sira kabeh iku khairukum luwe baguse sira kabeh li ahli maring keluargane rajul. Li ahli maring keluargane rajul ayah hala ini tegese pira-pira wadon halale rajul. Wa bani lan piro-piro anake rajul wa aqaribi lan piro-piro kerabate rajul lan piro-piro kerabate rajul. Wa anna utawi ingsun iku khairukum dari Nabi wa anna utawi ingsun iku khairukum luwe baguse sira kabeh li ahli maring keluarga ingsun. Rawahu ngriwayataken ing hadis sapa Ibnu Hibban sahabat Ibnu Hibban. Wa qala lan dawu sapa Nabi alaihi salatu wasalam khairukum khairukum linisa'i wa ana khairukum linisa'i. Ing dawu khairukum khairukum utawi luwe baguse sira kabeh. Khairukum utawi luwe baguse sira kabeh iku khairukum luwe baguse sira kabeh luwe bagus li ahlihi maring keluargani rajul. Li ahli maring keluargani rajul ay hala ilihi tegese piro-piro wadon halali rajul. Tegese piro-piro wadon halali rajul wa banihi lan piro-piro turunani. Piro-piro anak turunani rajul. Wa aqaribi lan piro-piro kerabate rajul. Wa ana utawi ingsun iku khairun luwe bagus iku khairukum luwe baguse sira kabeh li ahli maring ahli ingsun. Rawahu ngriwayataken ing hadis sapa Ibnu Hibban Imam Ibnu Hibban. Wa qala lan dawu sapa Nabi alaihi salatu wasallam khairukum khairukum linisa'i. Ing dawu khairukum khairukum linisa'i. Khairukum utawi luwe baguse sira kabeh. Khairukum utai luwe baguse sira kabeh iku khairukum luwe baguse sira kabeh li ahli maring keluargane rajul. Ay hala itu tegese piro-piro wadon halale rajul. Wa rumiyah bismillahirrahmanirrahim. Wa qala sallallahu alaihi wasallam khairukum khairukum li ahlihi wa ana khairun li ahli. Diriwayati Rasul bersabda, lebih baiknya kita adalah orang yang lebih baik terhadap keluarganya. Jadi lebih baiknya kita, orang-orang Islam siapa? Orang yang lebih baik terhadap keluarganya, orang yang benar-benar menyayangi terhadap keluarganya. Ana khairun dari Rasulullah, ana khairukum li ahli. Dan saya termasuk lebih baiknya orang terhadap keluarga saya. Wa ana tahtur. Wa ana khairun kam li ahli. Jadi dari Rasul, saya itu orang yang lebih baik terhadap keluarga. Jadi sekalipun bagaimanapun baiknya seorang ini saya ulangi. Jadi Rasulullah kata Rasul, ana khairukum li ahli. Jadi Rasul itu termasuk orang yang lebih baik terhadap keluarganya. Lagi Rasulullah. Rasulullah gimana?
Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam khairukum linisa'i wa ana khairukum linisa'i. Lebih baiknya kita adalah orang yang lebih baik terhadap keluarga. Orang yang lebih baik terhadap keluarganya ya Rasulullah. Waruwiya lanten riwayatakan anin Nabi saking Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anin Nabi saking Nabi sallallahu alaihi wasallam dan riwayatkan opo annahu satuhuni Nabi iku qala dawu sapa Nabi dawu man sabara ala su'i khuluqi mar'ati a'tahu Allah minal ajr mislama a'ta Ayyub alaihi salam ala ba'ihi. Ini diriwayatkan oleh Rasulullah bahwa pada suatu hari Rasul dawuh kepada sahabatnya, man sobaro jadi khairukum linisai wa ana khairukum linisai. Lebih baiknya kita adalah orang yang lebih baik terhadap keluarganya. Jadi wana saya lebih baik daripada yang lain terhadap keluarga saya. Wa qala alaihi salam khairukum linisa'i wa ana khairukum linisa'i. Tidak Rasulullah, lebih baiknya orang ada orang yang lebih baik terhadap keluarganya, keturunannya sama Isa niku. Wa ana khairukum. Wa ana utai ingsun iku khairukum luwe baguse sira kabeh li ahli maring ahli ingsun. Rawahu ngriwayataken ing hadis nggih. Ulangi. Wa ana khairukum linisa'i. Wa ruwiya lan den riwayataken anin Nabi sallallahu alaihi wasallam saking Nabi sallallahu alaihi wasallam apa annahu qala man sabara ala sukhuluki imraati a'tahu wa min ajri mislama a'tahu Ayyub. Jadi orang yang lebih baik terhadap keluarganya ya Rasulullah, tidak ada seorang pun yang bisa menandingi Rasulullah. Wa ana khairukum linisa'i, tidak Rasulullah, saya itu ada orang yang lebih baik terhadap keluarga saya, terhadap ibunya anak-anak niki dari Rasulullah. Jadi nggak ada yang bisa mengalahkan rela kita sebagai umatnya Nabi yang berusaha bagaimana sekiranya kita itu bisa mengikuti jejaknya Nabi. Man sabar ala khuluqi mar'atihi a'tahu Allah minal ajri mislama a'tahu Ayyub. Di Rasulullah dawuh, bagi siapa yang sabar terhadap budi pekerti yang tidak baik terhadap bagi siapa yang lebih sabar menghadapi sang istri, Allah akan memberi pahala sebagaimana pahalanya Nabi Ayyub. Ini orang yang lebih baik terhadap keluarganya. Jadi mestinya kita ini harus lebih baik terhadap keluarga. Bagaimanapun keadaan orang tersebut atau keadaan keluarga tersebut. Warunya anna qala man subhanahu khuluqi.
Rasul dawu innahu qala man sabara ala sukhuluki murati. Bagi siapa yang sabar terhadap akhlak yang tidak baik terhadap istrinya, berarti akhlaknya istri itu tidak baik. Kerjanya cuma teriak-teriak, marah-marah sama sang istri, itu tidak boleh. Bahkan dari Rasulullah, man sabara ala, bagi siapa yang sabar terhadap akhlaknya sang wanita, Allah memberi pahala seperti pahalanya Nabi Ayub. Allah memberi cobaan kepada Nabi Ayub berupa niki. Nabi Ayub itu sakitnya itu ditiup dari hidung pada waktu sholat oleh iblis. Jadi orang falla ibtalau bi arba'ati umurin faqad malihi wa waladihi wa tamziki jasadihi. Jadi wallahi Nabi Ayub diberi cobaan oleh Allah. Ya Allah. Gitu. Jadi orang yang lebih sabar menghadapi istrinya adalah orang yang lebih kuat imannya. Wa ana khairukum ahli. Ini jadi dari Rasul, saya lebih baik terhadap keluarga. Wa ruya anin nabi annahu. Jadi bagi siapa yang sabar, man sabara ala su'i khuluqi imraatihi. Si orang yang sabar terhadap ini akhlak budi pekerti atau tingkah laku istri kurang baik, akhlaknya kosong, maka Allah akan memberi pahala seperti pahala yang diberikan kepada Nabi Ayub. Fakot mali jiniki, Allah memberi cobaan dengan 4 perkara. Satu, rizkinya kesulitan, sulit masalah rizki, masalah anak, masalah jasad kita, masalah jasad kita. Satu, fadlul mal wa waladi wa tanzul jasad wa hajru ibadihi. Itu yang pertama, dengan pada satu masalah hartanya sedikit, penuh dengan kekurangan. Dan ini cobaan, dan kadang-kadang juga kepada anak sendiri. Berarti ini faktor kasipen kondoni. Watam zikih, jasadihi. Saya ulangi, bismillahirrahmanirrahim. Fawallahu waruya lanten riwayatakan anin nabi saking Nabi sallallahu alaihi wasallam, saking Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iku kolat apa ana satu nabi iku kolat dawuh sebuah nabi man sabara ala khuluqi. Ini sudah. Jadi bagi siapa yang sabar terhadap tingkah laku yang tidak baik bagi istrinya, sabar. Gimana orang tersebut nanti dapat pahala seperti pahala yang diberikan kepada Nabi Ayub. Jadi sebaik-baiknya orang yang beriman adalah orang yang lebih baik terhadap keluarganya.
ulangi. Ruwiya wa ruwiya lan den riwayataken anjen Nabi saking Nabi sallallahu alaihi wasallam iku kala dawus apa annau satuhuni Nabi iku kala dawus sapa Nabi man sabara ala sukhuluki marane sudah ing desa ulangi ing daw man sabara man utawi sapa ni wong iku sabara sabar sapa man ala ikhuluki mroati ing ngatasé alane pekertini bodoni man. Aqtahu muka maringi ing man sapa Allahu Allah minal ajri saking ganjaran mislama hale ing ngumpamani barang apa. Aqtau kang menehi sapa Allah ikma Ayyuba ing Nabi Ayyub alaihi salam ala balai ngetase bilaini Nabi Ayyub fallahu muqaudai Allah iku ibtalahu nyoba sapa Allah ikma bi arbaati umurin kelawan papat pira-pira perkara faqdi mali nyatani sepini nyatani kasepeni bondoni Nabi Ayyub wa waladi lan anak putrani Nabi Ayyub wa tamziki jasadihi lan oleh nyuwek jasate Nabi Ayyub wa hajri jami'in nas lan oleh nyinggiri sekabehane menungso lahu maring nas illa zaujatau nahu maring Ayyub illa zaujatau angin bojo wadone Zaid fa inna kesane kelakuan iku kaladi iku kana ono iku lahu kadwe Allah min asnafil mali kang saking pira-pira warnani panganan bismillahirrahmanirrahim jadi saya ulangi. Ruwiya anin Nabi sallallahu alaihi wasallam jauhnya man sabara ala su'i khulukihim ra'ati aqahullah bagi siapa yang sabar terhadap tingkah laku yang tidak baik istrinya si suami sabar itu gimana ya tetap menemani tidak memukul yang buatan Allah akan memberi pahala seperti pahala yang diberikan kepada Nabi Ayyub. Jadi Nabi Ayyub ini apa? Ala balai atas cobaannya Nabi Ayyub. Anin Nabi saking Nabi sallallahu alaihi wasallam opo anak satuhuni Nabi iku kala dawuh sapa Nabi daw man sabar ala sikhuluki ing atas ing daw man sabar man utai sapa wong iku sabar sabar sapa man ala sukhuluki mraati ing ngatasé alani pekertini bojone Imrah. Atau muka bakal maringi ing sendiri iki ing iman atau muka bakal maringi sapa Allah muka bakal maringi iman sapa Allah minal ujrat minal aji saking ganjaran mislama haling ngumpamani barang atahu diulangi lagi niki saya ulangi mislama ing barang atau kang maringi ing sapa Ayyub kang minahaken sapa Allah ing Ayyuba ing Nabi Ayyub ala balai ing ngatasé cuboni Nabi Ayyub fawwam qautai Allah iku talau nyoba sapa Allah ma bayani bi arbaati umurin kelawan papat pira-pira perkara faqdi mali tegese sepini bondoni Nabi Ayyub wa waladi lan putra Nabi Ayyub wa tamsiki jasadi lan oleh nyuwek awain Nabi Ayyub wahdi jami'in nas lan oleh ngahaki lan wahdi jami'in nas lan oleh nyingkri sekabehane manungsa lahu maring Nabi Ayyub
ila zaujatau angin bojo wadone Nabi Ayub alaihi salam. Fa innahu moko satune kelakuan iku kana ono iku lau kaduwe Nabi Ayub min asnafil mali saking pira-pira wernane bondo. Apa ibilun utawa bakarun lan sapi wa ghanamun lan wedhus wa filun lan gajah wa himal lan himar. Wa kana lan ono iku lau kadune Nabi Ayub apa khamsumiati fadanin 500 pedet yat ba'uha kang ngun ing khamsumiati fadanin apa khamsumiati amden 500 kaulo likulli amden iku tetep kadu saben-saben kaulo imro'atun utawi wong wadon wa waladun lan anak wa ma'lun lan bondo. Wa kana lan ono iku mau setan Nabi Ayub apa salah satu nafarin telu pira-pira pondo. Kon amanu kan teman-teman iman sapa salah satu nafar bi kelawan Nabi Ayub. Wa kana lan ono sapa salah satu nafar iku kahula tengah tua. Bahkan lan ono sapa iblis iku latuh jabu ora den aling-alingi sapa iblis an syai'in saking suci-wici minas samawati kang saking pira-pira langit fayakif muka mandek sapa iblis fihinna ing dalem samawat haisu arada ing dalem endi ngarepaken sapa iblis. Fasami uga krungu sapa iblis salatal malaikati ing salate ing oleh maca salat malaikat ala Ayyuba ing ngatasé Nabi Ayub. Fahasada muka drengki sapa iblis ing Nabi Ayub wa qala bismillahirrahmanirrahim. Ini saya ulangi niki. Waruya anin Nabi annahu saulang sampai 3 kali. Tidak Rasulullah bagi siapa yang sapaniki kadangkala istri suami itu takut pada suami. Suami takut pada istri dan ini ada. Kalau punya seorang laki-laki punya istri yang akhlaknya tidak baik tapi suami sabar. Gimana? Maka oleh Allah diberi pahala seperti pahala yang diberikan pada Nabi Ayub. Nih, kalau sabar terhadap artinya sekalipun istrinya tingkah lakunya tidak baik, suami sering dimarahin, tapi suami sabar. Suami tidak memukul, tidak menghina, tidak menceraikan. Dan ini gimana? Allah akan memberi pahala kepada sang suami tersebut seperti pahala yang diberikan kepada Nabi Ayub atas cobaan yang diberikan oleh Allah. Jadi fallahu ibtalahu bi arba'ati umurin faqdi malihi wa waladihi wa tamziki jasad wa hadri jami'in nasi lahu illa zaujatahu. Allah memberi cobaan kepada Nabi Ayub sebanyak 4 perkara. 1, habisnya harta. Asal mulanya Nabi Ayub itu adalah kaya raya karena masih keturunan dari Nabi Sulaiman. Disugih Nabi Ayub. Kemudian Allah memberi cobaan sebanyak 4. 1, hartanya hilang semua, nggak ada hartanya. Anaknya putranya Nabi Ayub meninggal dunia semua. Watamzikin jasadihi, dan tubuhnya penuh dengan luka, boroan, bau. Jasnya Nabi Ayub kenapa? Karena penuh dengan luka. Yang keempat, tidak ada seorang pun yang menemani Nabi Ayub kecuali sang istri Siti Rohmah. Nabi Ayub itu istrinya bukan cuma 1, tapi di saat Nabi Ayub mendapat cobaan dari Allah, masalah tubuhnya itu benar dengan contoh niki ulat. Jadi semua istri
minta cerai illa Siti Rahmah. Nah, dari parahnya sakit Nabi Ayub, baunya sangat menusuk pada hidung, hanya dengan masyarakat Nabi Ayub itu diusir. Sehingga Nabi Ayub dengan Siti Rahmah itu menempati rumah di mana kalau sekarang itu di mana? Ada di pembuangan terakhir, ada di sampah. Niki. Seperti ini cobaan yang dialami oleh Nabi Ayub. Fa innahu kana lahu min asnafil mal ibilin wa baqan wa ghanam wa filun. Nah niki. Pada sebenarnya asal Nabi Ayub itu kaya raya. Banyak hartanya, untanya banyak, sapi, kambing, gajah, himar, itu banyak. Untanya punya berapa? 500. Niki. Sapinya punya 500. Nah nanti khamsumiati abdin. Pekerjanya berapa? Juga 500. Nah, setiap orang punya istri nih. Punya gajah, punya sapi, kambing, semua punya nih. Onta, himar. Ini 500. Kemudian punya pembantu sebanyak 500, pembantu laki-laki 500 lah. Setiap orang punya anak, punya istri, punya anak. Semua biaya itu ditanggung oleh Nabi Ayub. Yang menanggung Nabi Ayub. Likulli imra'atan wa waladun wa kana lan ono iku masatan Nabi Ayub opo salah senafayan telu piro-piro pontong. Qad amanu kang teman-teman iman sopo salah senafayan bi Nabi. Wa kana lan ono sopo satafan iku kahula tengah tua kana iblis la yanju jabu an syai'in minas samawati fayakifu moko mandek sopo iblis fihinna ing dalam sama. Hai suaradah niki. Jadi asal mulanya Nabi Ayub niki yang beriman kepada Nabi Ayub itu ada 3 kelompok. Satu orangnya setengah, ya tidak muda tidak tua, setengah muda setengah tua. Terus yang iman lagi iblis. Kemudian saya ulangi, keliru ini saya ulangi ya. Wakana saya ulangi nih ada gimana? Wakana ma'ahu salah. Jadi yang iman pada Nabi Ayub ada 3 kelompok. Nah 3 kelompok itu tengah tua, bukan ada yang tua, nggak ada. Pada waktu dulu zamannya niki iblis itu nggak ada penghalang, jadi bisa naik turun ke langit bisa. Niku iblis. Kemudian pada suatu hari iblis itu diam. Ada di langit itu diam. Kenapa? Di saat iblis itu mendengar malaikat membaca sholawat terhadap Nabi Ayub. Mendengar seperti itu, ya namanya iblis itu iri hati. Jadi ketika iblis mendengar malaikat membaca sholawat buat Nabi Ayub, baru fahasada wa qala ilahi nazartu. Orang yang hasud kan seperti itu, orang hasud itu selalu menginginkan lawannya itu jatuh. Nah niki iblis lah melihat, iblis mendengar banyak malaikat yang membacakan sholawat buat Nabi Ayub, sakit hati. Jadi sakit hati. Kemudian melihat seperti itu, iblis melihat Nabi Ayub, enak temen. Akhirnya iblis matur tengah ya Allah, nazar tuh saya lihat hambamu, saya lihat Nabi Ayub itu ibadah kepada Tuhan, bersyukur sungguh-sungguh, tapi mungkin iblisnya seperti itu sudah. Fi amdiga ayo Nabi Ayub mau bersyukur itu kenapa ya mak? Nabi Ayub tidak kekurangan, orangnya kaya raya, taman sembarang kali pun. Jadi seandainya ala ilih walau talai tahu
lan boya nyoba panjenengan ing Ayub. Niki akalan iblis melihat malaikat baca sholat, mendengar malaikat baca sholat untuk Nabi Ayub, sakit hati. Sifat irinya, sifat hasudnya keluar, iblisnya namanya iblis. Dia hanya matur tang ya Allah. Nggih sampean, saya lihat Ayub itu dia bersyukur kepada sampean, memuji teng sampean, tapi sampean harus ingat, karena Nabi Ayub itu sebab seandainya engkau ya Allah mencoba memberi cobaan kepada Nabi Ayub, nggak mungkin Ayub itu akan bersyukur padamu, taat padamu, nggak mungkin. Ya Allah, lau intolik faqad salatuka ala mali fantalaka. Akhirnya nih iblis minta diberi kekuasaan. Allah, ya sudah, saya ya Allah tolong beri kekuasaan saya terhadap harta Nabi Ayub. Saya gini, jadi mator para utan kan dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya iblis ini untuk menyesatkan, untuk mencoba Nabi Ayub nih jadi orang yang tidak taat kepada matur iblis. Allah, nah aja seperti itu maklum, orang yang kaya raya semua gini gampang. Coba tolong saya mohon kepadamu ya Allah, berilah saya kekuatan atas hartanya Ayub. Pun akhirnya ya sudah, ketika Allah mengizini iblis bisa menguasai hartanya Nabi Ayub, fantolako fakosalatu, kasa ulangi, fakola mukomatun sopo Allah lahu maring iblis, intolik budara siro fakosalatuka, muko teman-teman nguasaaken sopo ingsun ing siro ala mali ing ngatasé bondoni Nabi Ayub. Fantolako muko budalan sopo iblis wajamalan ngumpulaken sopo iblis afaritas syayatin ing piro-piro boloni setan wal jinni lan jin lahum maring afarid. Kon sulitlah teman-teman dan kuasa nih. Kon sulit tuh teman-teman dan kuasa akan sapa ingsun ala mali Ayyuba ing ngatasé bondoni Nabi Ayub. Wa qala lan ngucap li ifriti sapa iblis, li ifriti iblis minha saking mangko berarti niki saking syayatin iti nekanono sira al ibila ing unta wari ayatin lan wong kang angun ing ibil. Fahrik kamu ngubung sira ing ibil ila akhir. Itu yang namanya niki melihat mendengar malaikat membacakan surah kepada Nabi Ayub, iblisnya itu hasud. Maka ya Allah, ya Nabi Ayub bersyukur tentang sampaian, tapi coba seandainya kau memberi cobaan, tidak mungkin seperti itu, tidak mungkin Ayub itu akan taat, nggak mungkin. Ya Allah, ya sudah. Jadi ketika iblis itu minta kekuasaan agar bisa menguasai hartanya, jadi diberikan oleh, ya sudah, saya sampai beri kekuasaan hartanya, ingat hartanya. Akhirnya iblis itu pergi berkumpul. Jadi iblis mengumpulkan bagian jin ifrit, setan dikumpulkan, jin dikumpulkan. Langsung iblis itu bilang kepada anak buahnya, jadi kita itu, saya diberi kekuasaan atas hartanya Ayub, atas hartanya Ayub. Wa qala ifrit, dari kami cukup sekian karena ini masih banyak masalah kisahnya. Insya Allah kami akan lanjutkan pada waktunya lagi. Jadi saya
dengarkan dulu masalah ini. Jadi pada hakikatnya asal mulanya Nabi Ayub itu adalah orang yang kaya raya, hayawannya hartanya banyak, punya unta, sapi, kambing, gajah, himar, semua dimiliki oleh Nabi Ayub. Ya, Nabi Ayub itu memiliki nih kambing, unta, mulai unta, sapi, kambing, gajah, himar, itu jumlahnya per hayawan 500 berarti punya anaknya 500. Dan kemudian pembantunya yang mengatur berapa? 500 orang. Setiap orang punya istri, punya anak. Lalu itu semua yang membiayai Nabi Ayub. Asal mulanya. Makanya kita itu marilah kita bersama-sama, jangan menjadi orang yang hasud. Orang yang hasud pertama kali adalah iblis. Kalau kita menjadi orang yang hasud, berarti kita itu anak buahnya iblis. Jadi kami cukup sekian. Apabila ada kurang lebihnya, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk masalah tadi malam, pengajian tadi malam karena terhapus, insya Allah nanti malam akan kami ulangi kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.